Halo guys, I'm James. Welcome back to Living in Time. Jadi hari ini kita mau membahas tentang pembunuhan, salah satu pembunuhan tersadis yang terjadi di Toronto pada tahun 2010. Jadi gimana ceritanya? Cerita ini dimulai dari sebuah keluarga kecil yang bermigrasi dari Vietnam pada tahun 1979. Huy Pan dan Bika, mereka memulai karir mereka di tanah yang baru di Kanada. Dan pada tahun 1986, pasangan ini dikaruniai seorang anak bernama Jennifer, dan pada 3 tahun kemudian, anaknya yang kedua bernama Felix lahir. Jadi kalau misalnya sekarang, Jennifer berumur 34 tahun, sedangkan Felix berumur 31 tahun. Huy Pan adalah seorang mekanis yang membuat alat-alat buat mesin, sedangkan Bika, dia adalah perakit mobil. Dan mereka memulai karir mereka dengan motivasi agar anak-anak mereka bisa memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. Setelah sekian tahun dilewati, karir mereka pun mulai melejit. Sehingga pada tahun 2004, Bika dan Huy Pan, mereka mampu membeli rumah yang cukup besar yang memiliki garasi yang muat untuk 2 mobil di daerah Markham di Toronto. Dan bukan cuma itu sih guys, mereka mampu buat beli mobil yang mewah juga. Mereka mampu beli mobil Mercedes-Benz dan juga Lexus ES 300. Jadi 2 mobil ini lumayan mewah ya guys ya. Dan ada yang lebih mantap lagi. Mereka juga bisa mengakumulasikan uang sebesar 200.000 dan disimpan di bank. Jadi secara karir mereka sudah cukup mapan lah ya. Jadi dari background ini kita bisa tahu bahwa mereka adalah keluarga yang terus-menerus memperbaiki kehidupan mereka hingga suatu hari mereka bisa memiliki kehidupan yang semakin baik lagi. Felix, dia memutuskan untuk mengambil mechanical engineering agar suatu hari nanti dia bisa menjadi seorang yang bisa membuat mobil dan bukan hanya merakit saja seperti ibunya. Jennifer, dia adalah anak yang sangat berbakat. Talentanya sudah bisa dilihat sejak dia masih kecil. Pada umur 4 tahun, Jennifer sudah mulai bermain piano dan bisa mengumpulkan begitu banyak trofi ketika dia masih SD. Dan bukan hanya itu saja, orang tuanya menghimbau Jennifer untuk mengikuti perlombaan ice skating untuk Winter Olympics pada tahun 2010. Namun sayangnya Jennifer harus membatalkan impiannya yang kali ini karena terjadi injury yang menyebabkan ligamen dari lututnya robek. Namun suatu hal yang sangat tragis terjadi pada bulan November 2010. Tak disangka, apapun yang sudah mereka persiapkan harus berubah. Suatu tragedi yang sangat berat terjadi atas kehidupan keluarga mereka. Tertangkap di CCTV, terdapat 3 orang mencurigakan berhasil memasuki rumah mereka. Dan ketika pelaku-pelaku ini memasuki living room rumah mereka berhasil untuk menangkap Bika. Namun mereka tidak berhenti di situ saja, dan mereka berusaha untuk mencari apakah ada orang-orang lain dalam rumah itu. Mereka naik ke atas, mereka menangkap Huy Pan yang sedang tertidur lelap. Mereka membungkam mulutnya dan mengikat tangan Huy Pan ini, lalu dibawa ke living room. Dan pelaku yang lain, dia juga berhasil menemukan Jennifer dengan tak disengaja membuka pintu ketika Jennifer sadar bahwa ada sesuatu yang janggal yang terjadi pada malam hari itu. Namun untungnya Felix sepertinya tidak ada di dalam rumah ini ketika kejadian ini terjadi. Lalu ketiga orang ini dibawa di living room dan para pelaku ini mulai berteriak dengan keras, "Di mana uangnya? Berikan kami uangnya!" gitu. Dan Jennifer pun dia memberikan uang sebesar 2.500 kepada para pelaku ini dari uang yang telah ditabungnya. Dan dia juga memberikan uang sebesar 1.100 yang disimpan oleh ibunya di suatu tempat. Namun semua uang ini pun tidak cukup buat mereka. Dan para pelaku ini membawa Jennifer kembali ke lantai 2 dan mengikatnya di salah satu pegangan tangga di lantai 2. Lalu mereka kembali ke living room dan membawa kedua orang tuanya ini ke basement dengan kondisi terikat. Dan sesampainya mereka di basement, salah satu dari pelaku menghentamkan gagang pistol ke leher sang ayah dan menghadapkan mereka berdua ke tembok dan menutupi kepala ayah dan ibu Jennifer ini dengan selimut. Terdengar suara tembakan sebanyak 5 kali. Namun, satu hal yang tidak Jennifer dengar adalah kata terakhir dari sang ibu yang berkata, "Just leave my daughter alone. Just leave Jennifer alone." Lalu tak lama kemudian para pelaku ini melarikan diri dari rumah ini sambil meninggalkan Jennifer yang masih terikat di lantai 2 dan orang tuanya tertembak dan tergeletak di basement. Dan untungnya Jennifer berhasil untuk mengambil HP yang terletak di bagian kantong belakang celananya dan menelpon 911. Ketika 911 itu menelpon, tak lama kemudian, dan sangat tak disangka, sang ayah berhasil untuk selamat
dari penembakan dan pencurian pada hari tersebut. Tak lama kemudian sang polisi datang bersama dengan tim medis membawa sang ayah ke rumah sakit dan mulai membuka investigasi. Dan mereka menemukan Jennifer dalam kondisi masih terikat di lantai 2. Namun cerita ini tidak sampai di situ. Polisi sangat bingung kenapa ada banyak sekali hal-hal yang janggal yang terjadi. Kenapa kedua mobil mewah Hui Pan dan Big Hai ini masih ada dan tak disentuh. Kenapa barang-barang mewah yang lainnya tidak disentuh, hanya uang sebesar 3.600 saja. Dan kenapa Jennifer masih hidup dan left untouched, sedangkan kedua orang tuanya ditembak. Jadi ini adalah akhir dari cerita pembunuhan pada malam hari tersebut. Namun cerita ini tidak berakhir di sini. Kita akan menguak apa yang sebenarnya terjadi pada malam hari tersebut. Para petugas kepolisian memulai menarik benang merah dengan cara membuka investigasi agar dia bisa menemukan cerita yang sesungguhnya yang terjadi. Namun sangat disayangkan ketika Hui Pan, ayah dari Jennifer, sudah ditolong oleh tim medis. Hui Pan masuk dalam keadaan koma sehingga dia tidak bisa meluruskan cerita yang telah disampaikan oleh Jennifer. Jadi sementara ini berdasarkan cerita yang sudah disampaikan oleh Jennifer, polisi bisa mengambil kesimpulan bahwa tragedi yang terjadi ini adalah suatu perampokan yang dilakukan oleh ketiga pelaku ini dan bukan hal yang lain. Meskipun masih banyak hal-hal yang terasa janggal seperti kenapa barang yang lain tidak diambil atau kenapa Jennifer ditinggalkan begitu saja. Namun untungnya keraguan itu segera hilang ketika Hui Pan, sang ayah, berhasil untuk sadar dari koma yang dialaminya. Dan menurut dokter ini pun adalah miracle karena Hui Pan ini sudah ditembak di kepalanya dan dia masih berhasil untuk hidup. Dan akhirnya pihak investigasi ini bisa mendapatkan cerita dari sudut pandang sang ayah yang merubah perspektif pencurian atau perampokan ini menjadi kasus pembunuhan yang sudah di-plan dari sebelumnya oleh none other than Jennifer. So, siapa sih Jennifer ini? Ternyata Jennifer adalah seorang yang completely berbeda dari apa yang sudah kita dengar so far ya. Sejak kecil, Jennifer ini mengalami tekanan karena dia harus berlatih ice skating, berlatih piano, dan on top of that dia harus catch up sama pelajarannya. Dia harus mengejar ketinggalan, harus mengerjakan tugas dan PR-nya ya. Sampai dia timbul rasa depresi dan stres. Karena saking depresinya dia itu sampai dia mulai melukai dirinya sendiri. Dan dia ini masih anak kecil loh guys, masih anak SD atau SMP gitu. Jadi sekolahnya Jennifer ini di sekolah Katolik ya, jadi kita bisa tahu kayak ada seragam, ada rules yang ketat gitu. Ya pokoknya seperti sekolah-sekolah Katolik gitu ya, seperti biasa gitu yang di Kanada. Dan di sekolah pun tuh dia tuh kelihatan kayak orang yang baik gitu, sama teman-temannya gitu, ramah, terus sopan, ya being nice lah in general. Tapi salah satu dari temennya berkata kalau misalnya semuanya itu cuma topeng yang dikenakan sama dia. Deep down, apa yang dialami Jennifer, dia merasa stres, dia merasa tidak cukup, dan dia merasa selalu kurang dan malu akan dirinya sendiri gitu. Apalagi ketika dia gagal buat meraih prestasi juara 1 yang sudah diimpikan oleh dia dan orang tuanya dalam ice skating. Itu membuat dia sangat sedih dan depresi. Namun dalam kondisi seperti itu pun dia tidak mau untuk menyusahkan orang tuanya atau membuat orang tuanya worry. Dia hanya menyimpan semuanya itu sendiri. Jadi kita bisa tahu loh guys, kayak kondisi tekanan yang dialami oleh anak ini gitu ya. Tapi untungnya sang ibu Big, dia bisa merasakan apa yang Jennifer rasakan dan dia berusaha untuk comfort Jennifer dan memberi kelegaan gitu kalau bisa, kayak menenangkan dia. Ya, namun itu pun juga sebatas yang bisa dia lakukan ya. Dan ketika Jennifer ini sudah masuk ke bangku SMP, nilai rata-ratanya sudah mulai turun. Dari yang straight A itu sudah mulai turun menjadi cuma 70-an gitu. Dan itu menambahkan kayak rasa stresnya dia gitu. Karena dia semakin tidak bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh orang tuanya atau ekspektasi-ekspektasi yang sudah di-set sama orang tuanya gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini, keputusan yang diambil oleh Jennifer ini membuat Jennifer semakin jauh dari hal yang seharusnya dilakukan. Dia memilih untuk berbohong kepada orang tuanya, dan juga dalam keadaan seperti ini, dia bertemu dengan seorang pria yang bernama Daniel Wong. Jennifer ini menganggap Daniel ini seperti seorang knight in shining armor. Jadi kayak seorang kesatria yang naik kuda itu yang buat menyelamatkan princess biasanya di film-film ya guys ya. Kenapa? Karena memang ada satu kejadian di mana Jennifer ini merasa suffocated gitu, merasa kayak sesak nafas, dan
Daniel tuh sadar akan hal itu dan dia membawa dia keluar, dan ya akhirnya Jennifer fall in love with him gitu ya. Tapi sayangnya gini ya guys ya, kita sering dengar bahwa Asian itu punya strict rules kan, kayak nggak boleh pacaran, nggak boleh clubbing, nggak boleh minum-minum, harus pulang on time, ada curfew, harus belajar gitu ya. Dan mereka ini juga menganut hal yang sama gitu. Jadi kayak parenting yang biasa orang seperti ini lakukan, atau dalam kasus ini Wepan dan Big lakukan itu adalah tiger parenting gitu. Jadi mereka berusaha untuk ya semacam mendominasi gitu. Dan ya ini ada plus dan minusnya gitu. Tapi untuk kasus kali ini membawa dampak yang sangat buruk buat Jennifer ya. Dan seiring berjalannya waktu, keadaan menjadi semakin memburuk. Kebohongan demi kebohongan Jennifer mulai buat. Dan itu ditambah lagi dengan depresi yang sangat amat ya. Dan akhirnya hal itu mulai memarah ketika Jennifer harus gagal dari ujian kalkulusnya, sehingga dia tidak bisa lulus di bangku SMA. Dan akhirnya dia memutuskan buat memalsukan ijazahnya. Memasukkan ijazah dari yang tidak lulus menjadi lulus, nilai yang mungkin C atau B jadi semua straight A's. Of course, papanya dan ibunya jadi sangat bangga gitu. Namun, semuanya itu kan kebohongan ya guys. Kayak ijazah yang dia dibuat, yang sudah dia fake, itu semua kebohongan. Bahkan acceptance letter dari college yang mau dia tuju, Ryerson, pun itu adalah suatu kebohongan. Of course, sang ayah dan ibu tidak tahu, dan mereka merasa bahwa anaknya ini sukses gitu dalam mengambil karir edukasinya, padahal semuanya itu adalah kebohongan. Jadi kalau misalnya dia nggak keterima di college atau di university, terus apa yang dia lakuin? Jadi dia ini sudah mulai memasukkan dan dia mulai masuk ke dalam kehidupan ganda, di mana dia berkata kalau misalnya dia itu mau ke sekolah kalau sama orang tuanya, tapi nggak taunya itu dia melakukan hal-hal yang lain. Dia ke library buat memasukkan semua notes gitu ya, agar orang tuanya bisa convince kalau misalnya dia tuh serius belajar, padahal dia cuma copy doang gitu. Terus dia mulai part time, dia ngajar piano karena dia kan memang mahir piano. Jadi ya dia melakukan hal-hal yang completely different daripada sekolah gitu. Bahkan yang lebih parahnya lagi, setelah 2 tahun dia decided buat memalsukan ijazah University of Toronto-nya gitu, karena sudah waktunya dia lulus. Jadi habis dari college di Ryerson, dia lanjut di University of Toronto untuk mengambil degree pharmacology. Aku nggak tahu pharmacology itu apa, tapi semuanya ini kebohongan. Jadi si Jennifer juga nggak tahu gitu. Jadi semua kebohongan ini sudah mulai menjadi bukit guys, dari satu kebohongan yang kecil karena nggak diselesaikan akhirnya nimbun, dan jadi lebih gampang buat melakukan kebohongan gitu. Jadi ya kita harus berhati-hati ya dalam melakukan suatu hal yang buruk. Walaupun memang papa mamanya sempat tahu kalau misalnya Jennifer ini pernah deket sama Daniel Wong, papa mamanya sangat melarang dengan keras kalau misalnya mereka tuh nggak boleh pacaran gitu. Nah namun karena Jennifer ini sudah cinta mati ya sama Daniel Wong, akhirnya dia tetap meneruskan hubungan itu, dan akhirnya papanya tuh timbul perasaan curiga suatu hari gitu, dan akhirnya papanya hire orang buat ngikutin Jennifer kemanapun yang dia pergi. Nah terus habis itu papanya ketahuan, papanya tahu kalau misalnya Jennifer ini nggak melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Dia part time working, dia tutor, dia masih ketemu sama Daniel, bahkan tinggal sama Daniel gitu ya. Dan ini membuat papanya sangat marah gitu. Dan papanya ngomong sama Jennifer dengan keras, either kamu mau tinggalin Daniel, benerin hidupmu, kembali ke jalan yang benar lagi, atau kamu keluar dari rumah ini. Atau kalau misalnya kamu mau meninggalkan, you have to, kayak misalnya ada pepatah bilang, over my dead body, atau lewatin dulu mayatku gitu. Dan ternyata kalimat ini yang menempel di benak Jennifer. Dan akhirnya Jennifer dan Daniel mulai merancangkan tragedi pembunuhan pada tahun 2010 itu. Oke guys, jadi kayak kalian sudah tahu sekarang gimana sih pribadinya Jennifer itu seharusnya kayak gimana, dan ceritanya secara lebih detail ya. Maka sekarang kita bakal kembali ke kasus pembunuhannya, di mana papanya sudah mulai sadar dari komanya.
Dan ketika polisinya ini sudah mendapatkan informasi dari ayahnya, polisi tambah semakin yakin kalau misalnya semua cerita yang sudah diomongin sama Jennifer ini kok sama sekali nggak align ya. Nah, habis itu dengan adanya informasi tambahan ini, polisi mau memulai investigasi ulang Jennifer dengan sedikit kayak ada penekanan bahwa yang diceritakan pada pertama kali itu salah gitu. Dan akhirnya Jennifer gak tahan dan akhirnya dia menangis dan menceritakan kejadian yang sebenarnya. Dan akhirnya polisi berusaha untuk mengambil cerita dari sudut pandang yang sangat jelas. Dia mulai menginterogasi pacarnya Jennifer ini, Daniel. Dan ada ketidaksamaan antara cerita mereka berdua gitu. Jadi Jennifer ngomong kalau misalnya dia itu memang awalnya itu hire orang ini, tapi bukan buat membunuh orang tuanya, tetapi buat membunuh Jennifer karena dia stres. Tapi pas Daniel disuruh untuk memberi kesaksian, Daniel tuh bilang kalau misalnya Jennifer ini memang berencana buat membunuh orang tuanya gitu. Dan akhirnya ada ketidaksamaan ini kan. Nah, namun selidiki demi selidiki semakin banyak inkonsistensi dalam cerita mereka berdua, dan akhirnya polisi mengambil kesimpulan bahwa mereka berdua merencanakan pembunuhan ini bersamaan. Akhirnya Daniel, Jennifer, dan kedua rekan Daniel dihukum hukuman penjara seumur hidup. Salah satu pelaku yang lain, dia bersedia untuk menjelaskan peristiwa itu dengan lebih detail menurut sudut pandangnya, dan dia mau bekerja sama sehingga dia mendapatkan keringanan. Tidak dispesify, dia akhirnya diberikan keringanan berapa tahun, tetapi semua yang lain diberikan hukuman yang sama, yaitu hukuman penjara seumur hidup. Jadi guys, itu adalah akhir cerita dari episode kali ini. Jadi gimana menurut kalian? Apakah yang akan kalian lakukan kalau misalnya kalian diposisikan sebagai orang tua Jennifer? Atau apakah yang akan kalian lakukan kalau misalnya kalian di posisi Jennifer? Apa yang seharusnya kita lakukan? Dan mari kita belajar dari kasus ini agar kita menjadi orang yang lebih baik. Mari kita tidak mengiyakan kebohongan, karena kebohongan kecil ditumpuk menjadi kebohongan yang besar. Dan apa tanggapan kalian mengenai kasus pembunuhan di Toronto episode ini? Komen di bawah kalau misalnya kalian enjoy ceritanya, kita bakal membuat cerita-cerita yang lain yang lebih seru. Tapi other than that, I guess I'll see you guys on the next video. But don't forget to keep being lit.